Ini adalah kisahku ketika aku mendaki sebuah gunung yang berada di Jawa Barat, yaitu Gunung Gede. Gunung ini berada di dua wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Cianjur dan Sukabumi. Kami pun memulai pendakian pada pukul 10 pagi melalui jalur Gunung Putri. Gunung ini memiliki ketinggian 2.958 meter di atas permukaan laut. Gunung Gede merupakan sebuah gunung berapi yang berada di Jawa Barat. Gunung Gede berada dalam ruang lingkup Taman Nasional Gede Pangrango yang merupakan salah satu dari 5 taman nasional yang pertama kali diumumkan di Indonesia pada tahun 1980. Letusan terakhir gunung ini terjadi pada tahun 1957. Masih berkategorikan letusan kecil, dan hingga saat ini Gunung Gede masih tertidur. Namun tetap waspada karena sebuah gunung yang sudah lama tidak aktif, jika aktif kembali akan sangat membahayakan. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Wikipedia, ada sebuah sejarah dan legenda dari Gunung Gede sendiri yang membuat saya tertarik untuk membacanya, yaitu kepercayaan masyarakat setempat tentang keberadaan Eyang Surya Kencana. Surya Kencana adalah putra dari Dalem Cikundul atau Raden Arya Wiratanu I, pendiri Cianjur dan Bupati pertama Cianjur. Hasil dari pernikahannya dengan Putri Jin. Masyarakat percaya bahwa Eyang Surya Kencana yang notabene-nya adalah bangsa Jin masih bermukim di sekitar Gunung Gede dan menjadi penguasa bangsa Jin di gunung tersebut. Pada saat tertentu, banyak orang, khususnya penganut agama Sunda Wiwitan, masuk ke gua-gua sekitar Gunung Gede untuk bersemedi atau bertapa maupun melakukan upacara religius. Tentu saja, mendengar hal seperti ini sangat menarik minat saya. Sebelum berangkat ke Gunung Gede, saya pun meminta izin dan restu kepada bapak, kakak, dan juga pelatih saya. Saya minta diajarkan bagaimana caranya uluk salam sebelum mulai mendaki ke Gunung Gede. Agar apa yang saya lakukan selalu mendapatkan keberkahan, kesehatan, kekuatan, dan ketabahan dalam mendaki ke gunung ini, serta mendapatkan ridho dan restu dari seluruh makhluk yang berada di dalam gunung ini. Ada 3 jalur pendakian Gunung Gede Pangrango. Sebagai akses utama menuju puncak yaitu via Sela Bintana, via Cibodas, dan via Gunung Putri. Ketiga jalur pendakian tersebut merupakan jalur resmi karena dikelola oleh pihak TNGGP atau Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Adapun akses lain selain ketiga jalur tersebut maka dapat dikategorikan sebagai jalur ilegal atau berbahaya ya. Kami pun memilih jalur Gunung Putri karena ini adalah jalur yang paling dekat dengan rumah kami. Belum sampai di gerbang pendakian, kami pun sudah disambut hujan yang sangat deras. Namun, semua itu tidak menyurutkan niat kami dan semangat kami. Hampir setiap gunung ataupun tempat sakral pasti memiliki aturan dan larangan yang harus diikuti setiap pengunjung yang kesana. Larangan ini tidak semata-mata dibuat tanpa sebab. Pasti ada kejadian yang bersangkutan sejak dahulu sampai akhirnya larangan-larangan itu dibuat. Sebagai pendaki, kita harus mematuhi setiap peraturan dan larangan apa saja yang boleh dan tidak diperbolehkan pada gunung yang akan kita daki. Senang ataupun tidak, kita sebaiknya mematuhi dan menghargainya, karena kita hanya seorang pengunjung yang ingin melihat kekuasaan Tuhan yang sangat indah di atas gunung. Berikut ini saya rangkum larangan di Gunung Gede yang harus kamu ketahui sebelum mendaki. Yang pertama, jangan sombong, takabur, ataupun sesumbar. Ketika memasuki kawasan Gunung Gede Pangrango ini, para pendaki diminta untuk tidak sombong dan sesumbar dalam berkata. Biasanya, hal ini terjadi bagi para pendaki pemula yang baru pertama kali mendaki gunung. Bukan tanpa alasan,
Bahkan para pemandu di sana menekankan larangan ini sebelum melakukan pendakian, dan pasti karena sudah banyaknya kejadian, oleh karena itu larangan ini pun dibuat. Yang kedua, misteri simpang lebar. Jika pendaki mendaki Gunung Gede via Gunung Putri, pendaki akan melewati pos pendakian simpang lebar. Pantangan yang harus diperhatikan pendaki yakni usahakan jangan sampai maghrib di sana. Cerita pendaki mengenai misteri Gunung Gede di simpang lebar, jika sampai maghrib melewati pos ini, ada kejadian aneh yang dialami. Ada rombongan pendaki yang melihat teman pendaki mirip teman-teman rombongannya, padahal mereka sudah lebih dahulu berjalan di depan atau sebaliknya. Yang ketiga, selalu meminta izin atau numpang-numpang jika ingin membuang kotoran. Larangan ini cukup masuk akal, jangankan di gunung, bahkan di tempat manapun ketika ingin membuang kotoran harus numpang-numpang karena memang makhluk halus itu ada dan kita tidak bisa melihatnya. Jadi kita harus menghargai penunggu di sana. Yang keempat, jangan membawa teman wanita yang sedang haid atau halangan. Larangan ini memang di luar nalar, karena memang seorang wanita haid tidak bisa diduga-duga datangnya. Akan tetapi, biasanya masing-masing wanita sudah mengetahui kapan waktu mendekati dia haid. Alangkah baiknya tunda dahulu jika ingin mendaki gunung. Larangan wanita haid naik gunung bukanlah larangan yang baru dibuat. Alasannya, mitos gunung kalau wanita haid paling disenangi makhluk halus di gunung. Jadi, kembali lagi kepada kepercayaan kita masing-masing. Yang kelima, himbauan para pendaki tidak melewati atau menginap di Telaga Biru di kala maghrib. Karena banyak cerita tentang angkernya tempat ini, maka para masyarakat menghimbau pendaki untuk tidak melewati tempat ini ketika sudah menjelang maghrib, karena kemungkinan akan ada gangguan oleh makhluk goib yang menghuni tempat tersebut. Yang keenam, jangan membuang sampah sembarangan. Pelarangan ini tentu bukan tanpa sebab. Tingginya sampah botol dan tisu basah di gunung menyebabkan pihak Taman Nasional bertindak tegas. Tak tanggung-tanggung, pihaknya mengeluarkan kebijakan untuk tidak membawa AMDK, air minum dalam kemasan, dan tisu basah yang mulai berlaku tahun 2017. Alasannya tentu untuk mengurangi jumlah sampah yang kian memprihatinkan di kawasan Gunung Gede. Yang ketujuh, jangan memetik edelweiss di alun-alun Surya Kencana. Ketika sudah memasuki alun-alun Surya Kencana, kalian akan dihadapkan dengan pemandangan Taman Edelweiss yang indah. Tetapi, para pendaki diperingatkan untuk tidak memetiknya karena itu sudah menjadi larangan secara resmi di sana. Ataupun menurut cerita-cerita para pendaki yang berusaha membawa turun Edelweiss secara diam-diam, akan diganggu para penunggu di sana selama perjalanan turun. Sampai ada cerita pendaki yang berhasil membawa Edelweiss turun, terus diteror dan dimimpikan untuk mengembalikan Edelweiss tersebut ke tempatnya. Mengerikan bukan? Konon, alun-alun Surya Kencana dihuni tentara goib yang dipimpin Pangeran Surya Kencana. Pangeran Surya Kencana adalah putra Pangeran Arya Wiratanudatar, pendiri kota Cianjur. Sehingga sana Pangeran Surya Kencana konon terletak di tengah alun-alun Surya Kencana. Ini ditandai dengan keberadaan batu besar berbentuk pelana. Kadang ada pendaki yang mendengar suara derap kuda ketika berkemah di alun-alun Surya Kencana, tapi tidak kelihatan wujudnya. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, jangan berteriak tak sampai-sampai. Banyak nih yang kayak gini nih. Misteri dan mitos Gunung Gede Pangrango yang lain adalah pendaki yang tak sampai-sampai ke base camp atau puncak. Konon, ketika kalian mendaki Gunung Gede, pamali bila kamu mengeluh tidak sampai-sampai,
karena hal ini bisa membuat perjalananmu semakin lama. Percaya atau tidak percaya, sejumlah pendaki mengalami kejadian ini, termasuk saya yang kemarin mendaki selama 12 jam. Aduh, itu pengalaman paling lama sih kayaknya. Nah, itu semua adalah mitos dan larangan yang saya baca dari sebuah situs cerita pendaki. Tapi sayangnya saya membaca semua larangan dan mitos itu setelah saya turun dari pendakian. Ini untuk pelajaran saya pribadi. Tapi alhamdulillah semua larangan dan mitos itu tidak pernah saya langgar selama pendakian kemarin. Kalaupun ada teman-teman yang sudah pernah mendaki Gunung Gede ini dan memiliki pengalaman yang cukup menarik ataupun menyeramkan, jangan lupa ya, tulis di kolom komentar di bawah ini. Kita sharing-sharing untuk teman-teman yang lain supaya sebelum mendaki bisa lebih berhati-hati lagi. Kang Dawet. Xin chào. Matahari pun sudah tenggelam, dan kami tetap melakukan pendakian dengan trek malam. Waktu pun menunjukkan pukul 9 malam. Sudah 11 jam kami mendaki, namun tujuan kami yaitu Surakencana belum kunjung terlihat. Dibekali dengan senter yang saya bawa dari rumah, saya pun maju terlebih dahulu untuk membuka jalur teman-teman saya yang ada di belakang. Suasana begitu sunyi, hanya ada suara dari teman-teman dan terpaan embun malam yang begitu kencang didorong oleh angin.
Di pertengahan jalan, kami pun dipertemukan oleh penghuni asli dari Gunung Gede ini, yaitu babi hutan. Tapi sayang sekali saya tidak sempat untuk merekam kejadian langka ini yang tidak akan pernah kami lupakan. Dikarenakan ukuran babi yang sangat besar seperti anak sapi membuat saya lari ketakutan dan segera menaiki pohon terdekat untuk menghindari keserudukannya. Babi hutan yang saya lihat sendiri pun terlihat jelas sedang mengais-ngais sampah yang dibuang oleh para pendaki yang tidak bertanggung jawab saat melintas. Kami pun menunggu dengan waktu yang sangat lama sampai babi itu pergi. Dan setelah babi itu pergi, kami melanjutkan perjalanan seperti biasa. Setelah 12 jam perjalanan, akhirnya kami pun sampai di lokasi tempat para pendaki biasa mendirikan tenda, yaitu di savana alun-alun Surya Kencana. Anjay. Saya dan teman-teman pun bergotong royong untuk mendirikan tenda agar bisa segera beristirahat, karena kaki udah lemes banget anjir, sumpah deh. Capek banget itu, bener deh kebayang. Saya dan teman-teman mendirikan 3 tenda karena anggota kami pun ada perempuannya, jadi harus dijual terpisah. Jadi kita bikin 3 tenda, yaitu 1 tenda untuk kapasitas 3 orang laki-laki, dan 1 tenda lagi untuk kapasitas 2 orang laki-laki, 1 lagi untuk kapasitas 3 orang untuk yang perempuannya. Di pagi harinya, Mbak Hana, Mas Roland, dan Mas Apli pun sudah sibuk memasak untuk menyiapkan sarapan anggotanya sebelum berangkat ke puncak Gunung Gede. Ya namanya orang udah pengen nangis ngeliat tanjakan. Udah dibusukkan malah tanjakan lagi. Di bagian kedua dari kisah ini, saya akan menceritakan pengalaman saya mendaki sendirian ke puncak Gunung Gede.